Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yumna Qurrata Ayun. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada. Di sini saya akan presentasikan matkul akhlak yang diampu oleh Ibu Widya Astuti, SPDI MPDI, dengan membuahkan judul Akhlak dalam Interaksi Sosial. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan kita hari ini. Oke, kita masuk latar belakang. Dalam konteks hablum minallah, seorang muslim diwajibkan untuk menunjukkan ketundukan dan kepatuhan kepada perintah Allah dengan penuh keikhlasan. Ini mencakup pelaksanaan ibadah dengan benar, menjaga niat yang tulus, serta menghindari perbuatan syirik atau kemunafikan. Al-Ghazali menekankan bahwa ibadah yang dilakukan tanpa disertai dengan niat yang ikhlas dan pemahaman yang mendalam tentang keesaan Allah tidak akan memiliki nilai spiritual yang tinggi. Oleh karena itu, etika dalam beribadah mencakup kejujuran, kesungguhan, dan konsistensi dalam menjalankan perintah Allah. Jadi, setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh seorang muslim itu tergantung pada niatnya, dan ia akan memperoleh balasan sesuai dengan niatnya. Yang telah Nabi sabdakan yaitu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Jika ia melakukan ibadah dengan niat karena Allah, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Sebaliknya, jika ia meniatkan untuk mencari pujian manusia atau untuk tujuan duniawi, maka ia akan mendapatkan tujuannya tersebut. Dia akan mendapatkan tujuannya tersebut, tapi dia tidak akan mendapatkan pahalanya itu. Nah, ketika berbicara tentang niat, lakukanlah niat dengan kesadaran secara ikhlas. Karena ikhlas merupakan kunci diterimanya suatu amalan ibadah. Amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah jika tidak didasari dengan niat yang ikhlas kepada Allah. Nah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu agama yang seharusnya diharapkan adalah wajah Allah, tetapi ia mempelajarinya hanyalah untuk mencari harta benda dunia, maka dia tidak akan mendapatkan wangi surga di hari kiamat. Nah, jadi diartikan di sini, tanpa niat yang ikhlas, maka suatu amalan tidak akan berarti di mata Allah. Kita masuk selanjutnya. Adapun hablum minan nas merujuk pada etika dan akhlak dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Islam mengajarkan pentingnya sikap saling menghormati, keadilan, kasih sayang, dan empati dalam setiap interaksi sosial. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai contoh teladan dalam hal ini, di mana beliau selalu menunjukkan sikap lemah lembut, adil, dan penuh kasih sayang kepada semua orang tanpa memandang latar belakang sosial dan agama mereka. Menurut Rahman, etika dalam Islam tidak hanya mengatur hubungan formal seperti dalam perdagangan atau pemerintahan, tapi juga mencakup interaksi sehari-hari seperti bagaimana berbicara, berperilaku, dan merespon orang lain dengan cara yang penuh penghormatan dan kebaikan. Akhlak dalam Islam berkaitan erat dengan pembentukan karakter yang baik yang disebut sebagai khuluq al-karimah. Karakter ini mencakup sifat-sifat seperti kejujuran, kesabaran, keadilan, dan kerendahan hati. Nah, setelah kita tadi mengetahui arti hablum minallah, sekarang kita juga harus memahami tentang hablum minan nas. Ya, kita harus memperbaiki hubungan antar manusia, karena semakin tinggi hubungan dengan Tuhan, maka semakin baik juga hubungan sesama manusia. Nah, dengan begitu, hablum minallah dan hablum minan nas ini harus imbang, karena manusia ini sebagai khalifah yang diamanai untuk menjaga bumi ini. Jadi urusan kita tidak hanya kepada Allah, tapi juga
sesama manusia. Oleh karena itu, hablum minallah dan hablum minannas ini harus seimbang. Oke, kita masuk ke pembahasan keempat. Dalam konteks modern, tantangan untuk menjaga etika dan akhlak yang baik menjadi semakin besar, terutama dengan adanya pengaruh dari berbagai budaya dan ideologi yang mungkin tidak sejalan dengan ajaran Islam. Anwar menyoroti bahwa globalisasi dan perkembangan teknologi informasi telah membuka pintu bagi berbagai nilai dan norma yang dapat mengikis nilai-nilai etika dan akhlak yang diajarkan oleh Islam. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk terus memperdalam pemahaman mereka tentang etika dan akhlak Islam, serta berusaha untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun berada di tengah-tengah tantangan zaman yang berubah, etika dan akhlak yang baik juga menjadi dasar bagi terciptanya keharmonisan dalam masyarakat. Dalam Islam, setiap individu diharapkan untuk berperan aktif dalam menjaga keseimbangan sosial dengan menunjukkan sikap yang adil, menghormati hak-hak orang lain, dan berusaha untuk menghindari konflik. Menurut Mulyadi, masyarakat yang dibangun di atas dasar etika dan akhlak Islam cenderung lebih harmonis dan damai, karena setiap anggotanya memahami pentingnya menjaga hubungan yang baik dengan sesama. Ini bukan hanya berdampak pada hubungan interpersonal, tetapi juga pada stabilitas dan kesejahteraan. Lanjut. Kita masuk ke pengertian akhlak. Kata akhlak secara etimologi berasal dari bahasa Arab akhlak. Kata akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Kata akhlak juga berasal dari kata kholaqa yang artinya menciptakan. Kata kholaqa memiliki asal derivasi yang sama dengan kata kholik pencipta. Berarti kalau ada pencipta berarti ada yang diciptakan. Makhluk yang diciptakan dan kholq penciptaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa secara tidak langsung akhlak merupakan cerminan dari fitrah penciptaan manusia. Kata fitrah sendiri mengacu pada makna suci, bersih, murni, maka akhlak dengan demikian menghendaki adanya kemurnian, kebersihan dari berbagai macam keburukan pada diri manusia sebagaimana asal penciptaan manusia. Sumber akhlak sendiri berasal dari yang pertama Al-Quran. Sebagaimana kitab suci, Al-Quran merupakan petunjuk dan contoh teladan tentang akhlak yang mulia. Kemudian sumber yang kedua, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan secara rinci tentang berbagai aspek tentang akhlak yang baik. Kemudian fitrah manusia, setiap manusia memiliki fitrah yang cenderung kepada kebaikan. Akhlak yang baik sejalan dengan fitrah ini. Nah, tujuan kita memiliki akhlak yang baik ketika berinteraksi sosial ini apa? Gitu. Yang pertama, bisa menjadikan manusia yang lebih baik. Akhlak yang baik akan menjadikan seseorang lebih bermartabat dan dihormati oleh orang lain. Kemudian, menjalin hubungan sosial yang harmonis. Akhlak yang baik akan memudahkan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, salah satu juga cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oke, kita masuk selanjutnya. Pengertian interaksi sosial. Kata sosial berasal dari bahasa Latin yaitu societas, dan artinya masyarakat. Interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua individu atau lebih di mana kelakuan individu yang satu memengaruhi, mengubah atau memperbaiki kekuatan individu yang lain atau sebaliknya, sehingga terjadi proses sosial. Manusia secara individu merupakan anggota dari suatu masyarakat, di mana ia tidak dapat melepaskan diri dari lingkungan dan kondisi sosial budaya.
kondisi sosial budaya sekitarnya karena adanya kepentingan bersama pada setiap individu yang hidup dalam suatu masyarakat. Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial, karena tanpa adanya interaksi sosial tidak akan mungkin adanya kehidupan bersama. Nah, berarti manusia tidak akan luput dengan perannya sebagai makhluk sosial yang tak pernah lepas dari namanya interaksi. Tidak hanya pembicaraan yang penting, namun pembicaraan ringan terkadang menjadi hal yang sangat penting untuk menambahkan informasi. Contohnya, jika ketika seseorang menghadapi masalah, pasti akan bercerita entah itu kepada teman, orang tua, saudara, atau siapapun untuk mencurahkan isi hati perasaan agar semakin lega untuk mendapatkan saran yang terbaik. Nah, contoh lain interaksi sosial seperti diskusi dengan teman kelompok, bermain bersama teman, berinteraksi melalui sosmed, kemudian transaksi jual beli. Lanjut, kita masuk dalil tentang akhlak. Nah, dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ini surat Al-Qalam ayat 4. Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Nah, makna ayat ini sangat dalam dan luas ya. Beberapa poin penting yang dapat kita ambil dari ayat ini antara lain pujian terhadap Rasulullah. Ayat ini merupakan pujian langsung dari Allah terhadap akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini menunjukkan bahwa akhlak Rasulullah adalah sesuatu yang sangat istimewa dan patut dicontoh. Kemudian akhlak sebagai pondasi kepemimpinan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya menjadi pemimpin agama, tetapi juga menjadi pemimpin umat. Nah, akhlak yang mulia menjadi pondasi kepemimpinan beliau dan teladan bagi umat. Ayat ini mengajak seluruh umat untuk meladani akhlak Rasulullah. Akhlak mulia adalah ciri khas seorang muslim sejati. Akhlak sebagai bagian dari iman. Akhlak yang baik merupakan bagian integral dari iman seseorang. Semakin baik akhlak seseorang, semakin kuat pula imannya. Nah, Ibnu Qatadah pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anhu tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah menjawab, "Kana khuluqul Qur'an." Akhlak beliau adalah Al-Qur'an, yakni sebagaimana terdapat di dalam Al-Qur'an. Nah, makna yang dimaksud di sini makna yang dimaksud dari semua ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang yang mengamalkan Al-Quran, mengamalkan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang hal ini telah tertanam dalam diri beliau sebagai watak dan pembawaannya serta sebagai akhlak yang telah tertancap dalam diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita masuk ke dalil hadis. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Artinya, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, makna hadis ini menunjukkan bahwa iman yang sempurna tidak hanya diukur dari seberapa banyak ibadah yang dilakukan, tetapi juga dari kualitas akhlak seseorang. Seorang muslim yang memiliki iman yang kuat akan tercermin dalam akhlaknya yang baik. Makna hadis ini memiliki makna yang banyak juga. Di antaranya, akhlak adalah cerminan iman. Semakin baik akhlak seseorang, berarti semakin kuat pula imannya. Sebaliknya, jika akhlak seorang buruk, maka imannya juga akan diragukan. Ya, akhlak berfungsi sebagai inti keimanan seseorang.
Ketika Rasulullah ditanya mengenai iman, beliau menjawab, sesungguhnya iman adalah akhlak yang baik dan orang yang terbaik di antara manusia adalah yang terbaik akhlaknya. Kemudian makna ini juga menjelaskan tentang kesempurnaan iman. Nah, jadi iman yang sempurna tidak hanya sebatas keyakinan, tapi juga tercermin dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Nabi SAW bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Nah, berdasarkan hadis tersebut, terlihat bahwa akhlak mulia muncul dari iman yang sempurna. Agar seseorang memiliki akhlak yang baik, maka ia juga memiliki keimanan yang baik. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling sempurna akhlaknya, karena beliau adalah manusia yang paling sempurna keimanannya. Jadi, antara keduanya itu saling berkaitan. Masuk slide selanjutnya. Macam-macam akhlak terhadap makhluk. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri. Manusia perlu berinteraksi dengan sesamanya dengan akhlak yang baik. Di antara akhlak terhadap sesama itu ialah yang pertama, akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala meliputi bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Nah, ini merupakan pondasi dari seluruh akhlak yang baik. Yang kedua, akhlak terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya meneladani akhlak Rasulullah dalam segala aspek kehidupan, baik dalam perkataan maupun perbuatan Nabi. Yang ketiga, akhlak terhadap diri sendiri. Akhlak terhadap diri sendiri meliputi menjaga kesehatan jasmani dan rohani, mengembangkan potensi diri, kemudian menghindari segala perbuatan yang merugikan diri sendiri. Kemudian akhlak terhadap orang tua. Contohnya berbakti kepada orang tua, menghormati dan berbuat baik kepada orang tua. Selanjutnya, akhlak terhadap keluarga, karib, dan kerabat. Nah, misalnya menjaga silaturahmi, saling tolong-menolong, dan menghormati hak-hak saudara, menjaga hubungan baik dengan kerabat, saling mengunjungi, membantu jika mereka membutuhkan. Kemudian kalau pada masyarakat gitu ya, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, menjaga ketertiban dan menjunjung tinggi nilai kemasyarakatan. Kemudian terhadap lingkungan hidup, menjaga kebersihan lingkungan, tidak merusak alam, memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Masuk slide selanjutnya. Mengapa akhlak penting dalam interaksi sosial? Yang pertama, membangun hubungan. Akhlak yang baik membantu kita menjalin hubungan yang kuat dan bermakna dengan orang lain. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang harmonis. Dengan berakhlak baik, kita turut menciptakan lingkungan yang damai dan kondusif. Yang ketiga, menghindari konflik. Akhlak yang baik dapat membantu kita menghindari konflik dan perselisihan dengan orang lain. Kemudian, menciptakan kepribadian. Akhlak yang baik akan mencerminkan kualitas diri seseorang. Nah, jadi kenapa pentingnya akhlak dalam interaksi sosial? Ya, karena akhlak merupakan pondasi paling penting dalam membangun hubungan yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. Akhlak yang baik adalah kunci menciptakan lingkungan sosial yang positif, saling menghormati dan mendukung. Coba kita bayangkan saja, apa yang terjadi tanpa akhlak dalam interaksi sosial. Nah, tanpa adanya akhlak yang baik dalam interaksi sosial, kehidupan masyarakat akan mengalami berbagai permasalahan yang dapat mengganggu keharmonisan dan kesejahteraan bersama, misalnya munculnya konflik,
Tanpa adanya etika dan sopan santun, perbedaan pendapat atau kepentingan kecil dapat memicu konflik yang besar. Hal ini dapat merusak hubungan antar individu, kelompok, bahkan antar negara. Kemudian kerusakan hubungan sosial. Kurangnya akhlak dapat merusak hubungan sosial yang sudah terjalin. Kepercayaan antar individu akan hilang sehingga sulit untuk membangun kerjasama yang baik. Kemudian munculnya ketidakadilan. Tanpa adanya rasa keadilan dan kepedulian terhadap sesama, tindakan yang merugikan orang lain akan sering terjadi. Hal ini dapat menciptakan ketidakadilan sosial. Lanjut. Aspek penting akhlak yang perlu kita perhatikan dalam bermasyarakat. Yang pertama, hormat. Menghargai perbedaan pendapat, keyakinan, dan latar belakang orang lain. Kemudian toleransi, menerima dan menghargai keberagaman dalam masyarakat. Kemudian jujur, selalu berkata benar dan tidak berbohong. Amanah, menepati janji dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Adil, memperlakukan semua orang secara adil tanpa memandang status sosial, ras, atau agama. Sabar, menahan diri dari amarah dan bersikap tenang dalam menghadapi berbagai situasi. Rendah hati, tidak sombong dan selalu berusaha untuk memperbaiki diri. Kemudian sopan santun, menggunakan bahasa yang baik dan santun dalam berbicara kepada orang lain. Tolong menolong, bersedia membantu orang lain yang membutuhkan. Jadi ada kepekaan dari diri sendiri untuk apabila orang lain ada kesusahan maka kita tolong. Lanjut. Terakhir, cara menumbuhkan akhlak yang baik. Yang pertama, belajar dari Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis memberikan banyak petunjuk tentang bagaimana seharusnya kita berinteraksi dengan sesama manusia. Ya, karena Al-Quran adalah sumber yang paling tinggi di dalam Islam, dan Al-Quran itu sebagai peta kehidupan di dunia dan di akhirat. Ya, yakinlah dengan Al-Quran itu maka akan membawa keberkahan dimanapun kita berada. Kemudian belajar dari orang-orang yang solih. Perhatikan dan tirulah perilaku orang-orang yang dikenal memiliki akhlak yang baik. Nah, di sini yang dimaksud juga berteman dengan orang-orang yang solih, karena ketika kita berteman dengan orang-orang yang solih, secara tidak langsung itu menggambarkan bagaimana karakter kita. Gitu. Nah, ketika kita berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang solih, maka kita pun akan tercap sebagai orang baik juga, insya Allah. Kemudian berlatih secara konsisten. Teruslah berlatih untuk menerapkan nilai-nilai akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berdoa, mintalah petunjuk dan kekuatan kepada Tuhan agar kita selalu diberikan hidayah untuk berbuat baik. Oke. Kesimpulan, akhlak adalah perbuatan yang biasa dilakukan dan tidak memerlukan pemikiran dan pertimbangan dalam melakukannya karena telah mendarah daging dalam diri manusia. Islam merupakan agama yang komprehensif, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal berbahasa dan berinteraksi sosial. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam dan hadis sebagai sumber ajaran kedua setelah Al-Quran, memberikan tuntunan yang jelas dan rinci mengenai bagaimana seharusnya seorang muslim berkomunikasi dan bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Warga masyarakat harus berakhlak mulia agar bisa selalu hidup berdampingan dan harmonis. Dengan memiliki akhlak yang baik, tentu seseorang tidak akan berani berbuat kerusakan. Akhlak yang baik akan menjadi benteng dan akan menjadi perisai atau pelindung dalam setiap langkah kehidupan. Ini referensinya, ya. Oke. Nah, terakhir sebelum saya tutup,
apabila ada teman-teman ada pertanyaan, silahkan nanti diajukan di grup. Kalau saya bisa menjawab, insya Allah akan saya jawab. Kalau saya tidak bisa menjawab, insya Allah akan dijawab oleh teman-teman yang bisa menjawab. Oke, insya Allah setelah ini ada pertanyaan atau kuis yang akan saya berikan, dan diharapkan teman-teman untuk menjawab ya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.